Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadhil Abbas dengan NIM 235050022. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua pengaturan cyber dalam hukuman positif Indonesia. Pencapaian pembelajaran. Pertama itu mengidentifikasi regulasi cyber sebelum UU ITE. Kedua, menganalisis penerapan KUHP pada kasus cyber. Ketiga, memahami kendala pencegahan hukum cyber. Keempat, mengevaluasi contoh kasus cyber di Indonesia. Landasan hukum awal, regulasi. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yaitu telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Penerapan KUHP dalam penegasan cybermi. KUHP sebagai hukum pidana umum digunakan untuk menjerat pelaku cyber dengan mengadopsi pasal-pasal yang relevan, yaitu pasal 303, pasal 282, dan pasal 408, dan pasal 263. Studi kasus, yaitu modus operandi mencuri nomor kartu kredit lalu digunakan untuk transaksi di platform e-commerce. Kedua, pasal yang diterapkan. Pasalnya itu pasal 363 pencurian, pasal 378 pasal penipuan, dan pasal 263 tentang pemalsuan. Mekanisme kejadiannya itu penjual mengirimkan barang namun pembayaran ditolak oleh bank karena transaksinya ilegal. Korban yang terdampak pemilik kartu kredit yang sah dan juga penjual online yang tidak menerima pembayaran. Studi kasus pembajakan perangkat lunak. Fakta ekonomi, perangkat lunak asli senilai $50 dibajak dan dijual hanya. Biaya produksi rendah, produksi per keping perangkat lunak bajakan seringkali kurang dari 5.000. Dampaknya atau kerugian, pemegang hak cipta menderita kerugian finansial yang signifikan akibat distribusi ilegal ini. Tantangan budaya, fenomena ini, pembajakan ini masih sering dimaklumi oleh sebagian masyarakat, menyulitkan upaya penegakan hukum. Perlindungan hak cipta digital UU Nomor 19 2002, program komputer sebagai ciptaan, pasal 1 angka 8 secara spesifik menyatakan program komputer termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Masa berlaku perlindungan yaitu hak cipta atas program komputer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan pada pasal 30. Tindakan pembajakan komersial, pasal 72 ayat 3 mengatur larangan pembajakan perangkat lunak untuk tujuan komersial. Sanksi hukum tegas. Pelanggaran dapat dikenai sanksi penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 500 juta. Pengaturan akses jaringan UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Definisi telekomunikasi pasal 1 angka 1 mengklarifikasi bahwa internet termasuk dalam ruang lingkup telekomunikasi. Larangan akses ilegal. Pasal 22 secara tegas melarang akses tanpa hak jaringan telekomunikasi. Contoh kasusnya itu insiden hacking website KPU pada masa lalu merupakan pelanggaran pasal 22 pasal 50 no 36
tahun 1999. Ancaman transaksi pelaku dapat dijatuhi hukum penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 600 juta, pasal 50. Melawan kejahatan finansial UU Pencucian Uang nomor 15 2002. Penipuan sebagai TPUU pasal pada huruf Q menegaskan bahwa hasil dari tindak pidana penipuan termasuk di dunia maya dapat dikategorikan sebagai pencucian uang. Prosedur penegasan lebih cepat yaitu UU ini menawarkan prosedur penegasan hukum yang lebih cepat dibandingkan UU perbankan. Akses dana transaksi, penyidik dapat meminta data penting seperti aplikasi, mutasi rekening, dan waktu transaksi untuk mengungkap kejahatan. Hukuman bukti elektronik, pasal 38 huruf B secara split mengakui alat bukti elektronik krusial dalam kasus cyber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas 2 ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.